Tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardian Saputra, mahasiswa PJKR 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari Ibu Yunita Lasma MPD. Saya ulangi lagi, yang terhormat Ibu Yunita Lasma MPD, yang saya hormati rekan-rekan PJKR 2019 yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat Islam sehingga kita dapat berkumpul atau kita dapat mempresentasikan mengenai tugas Ibu Yunita. Seperti yang bersama-sama kita lihat di depan sudah terpapar mengenai perkembangan emosi dan sosial anak usia dini. Yang mana pembahasan kita mengenai tugas ini akan terpaparkan semuanya yang berada di depan. Saya ulangi lagi mengenai tugas perkembangan emosi dan sosial anak usia dini. Next. Perkembangan emosi terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian emosi. Yang kedua, mekanisme emosi. Yang ketiga, fungsi emosi. Yang keempat, jenis emosi. Yang terakhir yaitu tugas perkembangan emosi. Satu persatu akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Next. Mari kita lihat bersama mengenai pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial yang sesuai dengan tuntutan yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, pembentukan perkembangan sosial dimulai dari sejak konsepsi hingga akhir hayat. Yang kedua, interaksi sosial dapat dimulai ketika ia masih bayi berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi dimulai dari keluarga. Yang ketiga, seseorang bisa bersosialisasi karena adanya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sekeliling kita, di masyarakat maupun di luar sana, pasti kita akan yang namanya bersosialisasi mengenai interaksi dengan orang lain. Keringetan dia. Next. Yang kedua yaitu proses perkembangan sosial. Proses. Menurut Harlock Nugraha 2008 menyatakan bahwa ada 3 konsep sosialisasi. Yang pertama, belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial di masyarakat. Yang ketiga, perkembangan sikap tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, individu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok individu sosial, kelompok individu non sosial, yang terakhir individu antisosial. Ini yang ketiga harus kita hindari. Kenapa tuh Pak dihindari? Next. Faktor mempengaruhi perkembangan sosial.
Perkembangan sosial khususnya pada anak usia dini dipengaruhi oleh 4 faktor. 4 faktor ini sangat penting, ya. Yang pertama, faktor keluarga, yang mana keluarga adalah salah satu jembatan atau salah satu pembelajaran yang harus kita lalui. Keluarga berupa orang tua, ibu, bapak adalah salah satu faktor bagaimana kita mengenal perkembangan sosial. Yang kedua, faktor lingkungan rumah. Faktor lingkungan rumah contohnya yaitu dengan cara kita bertetangga. Ya, jadi di sekitar kita, di lingkungan rumah, bagaimana cara kita berinteraksi sosial dengan baik. Yang ketiga, faktor kematangan. Kematangan adalah kesiapan kita dalam menghadapi perkembangan sosial, khususnya pada anak usia dini. Ya, kalau di usia dini kita sudah mengenal namanya faktor kematangan, nanti kedepannya akan lebih baik. Yang terakhir, keempat, yaitu faktor pendidikan, yang mana pendidikan ini diberikan dari orang tua kita untuk jenjang yang lebih baik lagi. Oke, next. Peran bermain, perkembangan keterampilan sosial anak. Yang terakhir, sikap yang dapat dikembangkan melalui bermain, yang mana sikap sosial belajar berkomunikasi, belajar mengorganisasi, lebih menghargai orang lain dan perbedaan. Selanjutnya, menghargai harmoni dan kompromi. Menurut Patmonodewo, ada 5 tingkah dalam bermain sosial untuk anak. Apa saja? Kita lihat. Bermain solitaire. Solitaire. Yang kedua, bermain sebagai penonton atau pengamat. Bermain paralel. Bermain asosiatif. Yang terakhir, bermain kooperatif. Mungkin hanya itu materi atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.